Karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Oh begitu ya. Abah nggak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi kalian hati-hati teman-teman, bisa masuk neraka karena menghujat ini, menghujat Miftah. Jadi kalau Miftah menghujat Bu Yati dengan sebutan lonte, itu bukan jalan ke neraka, itu jalan ke surga teman-teman. Kok sana sini bilang bakul ST goblok, itu bukan wasilah, itu masuk neraka. Karena menghina tapi kedoknya candaan, jadi aman teman-teman. Jadi nggak masuk neraka kalau Miftah ini. Kalian yang masuk neraka nanti. Cangkem mopot. Ketika saya membahas khurafat, membahas dawir, membahas doktrin, saya pun dihujat. Tapi apakah saya meneraka-nerakakan mereka? Enggak. Oh, awas kamu menghujat saya, nanti kamu masuk neraka. Enggak. Yang punya hak prioritas memasukkan siapapun ke surga neraka adalah Allah. Kita apa? Ya kita tetap menyampaikan kebenaran teman-teman. Kalau cuma untuk menyampaikan kebaikan, perhatikan baik-baik. Kalau hanya untuk menyampaikan kebaikan, ya Miftah juga bisa. Orang Kristen bisa menyampaikan kebaikan. Orang tak beragama bisa menyampaikan kebaikan. Tapi orang yang menyampaikan kebenaran itu akan ada dua potensi yang akan dihadapi. Orang yang berpikir, orang yang cerdas akan belajar teman-teman, akan merenung. Tapi orang yang dungu, orang yang sontoloyo, beda cerita dia. Dia akan sakit hati dan membenci. Karena apa? Tersinggung. Ya, tersinggung. Jadi bisa kalian lihatlah seperti itu. Tapi kalau babnya Miftah ini bukan menyampaikan kebenaran. Dia dihujat, dia dibully, dia dicaci maki. Bukan karena dia menyampaikan kebenaran teman-teman. Tapi karena dia menyampaikan ujaran-ujaran semi-semi ngeres, semi-semi cabul, sontoloyo, hujatan, hinaan, cemoohan, berkedok candaan. Anda itu dihujat, dicaci maki karena itu. Bukan karena Anda tuh menyampaikan kebenaran, Bapak. Itu bedanya dengan saya. Ada postingan terbaru dari Miftah ya teman-teman, yang dimana setelah dia vakum lebih sebulan ya, vakum lebih dari sebulan tidak berada di panggung-panggung ceramah, akhirnya dia kembali. Ketika dia kembali disambut haru dan isak tangis. Siapa yang nangis? Dia sendiri teman-teman. Ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Setelah dia beberapa tahun berjalan, bukan beberapa tahun, sudah hampir 10 tahun berjalan, setiap ceramah-ceramahnya berkedok guyon, tapi isinya membuli, menghina, merendahkan, mengatakan yang tidak-tidak terhadap jemaah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita semua melalui bakul es teh kemarin. Memang sangat-sangat berbahaya teman-teman ketika kita bercanda gitu ya, apalagi candaannya bersifat cemoohan dan yang dicandai tidak tertawa, maka akan sangat-sangat berbahaya. Apalagi sampai disorot. Kesalahan yang kedua adalah disorot. Kalau kesalahan pertama karena tidak tertawa, terus yang kedua karena disorot. Seandainya Pak bakul es tehnya tidak perlu disorot, pasti tidak akan viral. Tapi mungkin ini adalah rezekinya Pak Son Haji ya teman-teman, sehingga dia bisa umroh, mendapatkan uang banyak dan lain sebagainya. Dan yang membuat saya semakin heran teman-teman, di waktu yang bersamaan ya, Agus Nohen katanya, kata orang Agus Nohen atau Agus Buntung, nangis-nangis juga. Agus Nohen nangis-nangis juga teman-teman, karena menjadi tersangka kasus itu. Kasus apa itu ya? Kasus pencabulan katanya. Tapi setelah saya melihat olah TKP, ternyata si perempuan yang di atas ya, jadi Agus Nohen pasrah saja di bawah gitu ya. Jadi orang yang memperkosa atau yang mencabuli di bawah, perempuan yang di atas. Iya. Jadi agak rancu memang, tapi ya sudahlah, namanya akhir zaman, segala kenyelenehan pasti ada. Dan sekarang teman-teman, ketika dua Gus ini sama-sama menangis dengan fenomena-fenomena yang berbeda, ada juga puisi-puisi yang disampaikan oleh Miftah ya. Ada puisi-puisi yang dimana dia mendoakan kita semua, yang membahas dia, menguliti setiap kebobrokan dia selama bertahun-tahun. Dia mendoakan kita teman-teman. Ya Allah, coba kita simak seperti apa doanya. Sepertinya ini menarik ya. Gus Miftah doakan orang yang menghujatnya, ampuni dosa atas kekhilafan mereka. Ya, memang iya teman-teman,
tidak menutup kemungkinan ada juga orang-orang yang menghujat Miftah berlebihan. Ya, menghujat Miftah berlebihan sampai-sampai menyebut kalimat-kalimat binatang kepada Miftah. Itu juga saya sayangkan ya, karena bukan dihujat. Kalau orang seperti ini bukan dihujat, tapi dikuliti. Ya, dikuliti semua kesalahannya lalu diedukasikan. Bahwa ketika orang menganggap Miftah ini sebagai ulama, kita juga menyaksikan bahwa seorang ulama ini harus mencontohkan sesuatu yang arif. Tapi tidak, dia menyebutkan kalimat-kalimat yang sontoloyo kebanyakan. Dan ini tidak boleh dibenarkan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi. Bahwa umat ini seharusnya di dalam mengangkat orang untuk menjadi ulama, ya boleh sembarangan. Apalagi orang-orang seperti ini, yang isinya cuma banyolan, isinya mikir-mikir ngeres, semi-semi mesum, semi-semi cabul, lalu dijadikan tokoh. Ini kan kesontoloyoan. Kita sebut saja sontoloyo, dagelan gitu. Ulama dagelan. Coba kita simak seperti apa videonya. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Nangis ya. Setelah kita tadi saksikan itu, pertama dia nangis-nangis pelukan dengan Charlie. Charlie ini kan, aduh ya Allah, murid itu, guru siapa itu? Hampir mau nyebut guru sekumpul. Itu guru siapa itu? Aduh, Mama Udin, Mama Gufron, muridnya Mama Gufron. Ya, Charlie ini kemana-mana ada teman-teman ya. Rambut Nabi ya, promosi rambut Nabi dia datang. Promosi Gufron datang, promosi Miftah datang. Ada apa dengan Charlie? Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah. Ya, orang yang di belakang nggak nangis teman-teman. Atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Orang-orang nggak ada yang nangis, dia sendiri. Saat nangis. itu Bunda protes sama Tuh, nggak ada yang nangis orang-orang. saya. Kenapa Abah masih mendoakan mereka? Kenapa Abah? Abah kenapa? Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Kenapa? Saya jawab. Oh, dijawab. Abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Ya, dia tidak memiliki hati untuk membenci siapapun, tapi dia memiliki narasi untuk membenci orang, teman-teman. Ketika di Ponpesnya mengadakan permainan wayang, yang dimana ada fotonya Ustaz Khalid Basalamah, di situ apa? Kebencian, teman-teman. Kebencian terhadap Salafi dia tunjukkan di situ, meskipun dia tidak mengakui pada awalnya ketika diwawancarai oleh media. Tapi kan itu terjadi di ponpes Anda, Pak Miftah, Gus, gitu. Terus bagaimana seorang Gus yang punya ponpes ini, orang aji, tiba-tiba tidak tahu bahwa akan ada fenomena permainan wayang Ustaz Khalid Basalamah dicaci maki, teman-teman. Padahal Ustaz Khalid Basalamah tidak pernah mencaci ponpesnya orang aji, tidak pernah mencaci Gus Miftah. Yang dilakukan Ustaz Khalid Basalamah hanya menyampaikan hendaknya permainan seperti wayang itu kan gambar-gambar tokoh fiksi yang diyakini sebagai orang berkeramat seperti Semar dan lain sebagainya. Di Indonesia Semar itu dijadikan jimat, jangan salah, dijadikan jimat pengasihan, jimat sontoloyo, jimat banyolan. Tapi apa, di Indonesia banyak yang percaya seperti itu masih. Ketika diedukasikan, lebih baik kan sekarang itu kan wayang lakon ya. Lakon untuk menunjukkan peran si A, si B, bercakap-cakap, terus apa? Pukul-pukulan, berantem, diiringi gamelan. Seandainya diganti, sekarang ini zaman sudah modern, orang bisa acting, orang bisa berperan, berlakon, ganti orang saja. Orang langsung yang berlakon gitu, nggak perlu pakai wayang. Lanjut dulu. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Sebenarnya kalau memusuhi tidak juga, Gus. Ya, saya ketika membahas beberapa kejelehan Gus ini ya, saya tidak pernah menganggap dia musuh. Saya hanya menganggap apa yang dia sampaikan jauh dari kalimat ulama. Jadi sangat salah besar apabila ada orang menganggap dia ulama. Hanya begitu. Kalau dikatakan memusuhi ya sama sekali tidak, teman-teman. Karena saya pun juga tidak memusuhi orang ini. Yang saya lakukan di video saya, menjelaskan kepada umat, ini loh orang yang dianggap ulama di NU. Kualitasnya seperti ini. Di mana-mana ceramah banyolan. Di mana-mana ceramah berkedok candaan tapi isinya bulian, menghina, merendahkan.
mengatakan yang tidak-tidak terhadap perempuan. Bahkan tidak sedikit ceramahnya yang berisi ngeres semi-semi mesum cabul. Nggak sedikit kolaborasi sama anak ajaib itu. Ya, Habib anak ajaib. Yang dimana gak tidur katanya 2 hari 2 malam. Lanjut dulu. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Playing victim ya. Bunda protes. Seolah-olah dia yang diserang, teman-teman. Sama saya, enggak. Abang nggak boleh melakukan itu. Saya akan lakukan itu. Waduh ya. Berarti bundanya, istrinya Miftah, tidak mau Miftah mendoakan seperti ini, teman-teman. Jadi bundanya ingin Miftah itu mendoakan yang buruk-buruk juga kepada netizen. Karena kalau abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Oh begitu ya. Ya memang, jadi saya juga menyayangkan kepada yang menghujat. Ya gak perlu dihujat, teman-teman, karena dia al-ulama di NU. Abah gak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi kalian hati-hati, teman-teman, bisa masuk neraka karena menghujat ini, menghujat Miftah. Jadi kalau Miftah menghujat Bu Yati dengan sebutan lonte, itu bukan jalan ke neraka, itu jalan ke surga, teman-teman. Kok sana sini bilang es teh goblok, bakul es teh goblok, itu bukan wasilah itu masuk neraka. Karena menghina tapi kedoknya candaan, jadi aman, teman-teman. Jadi gak masuk neraka kalau Miftah ini. Kalian yang masuk neraka nanti karena menghujat. Meskipun saya menyayangkan orang-orang yang menghujat Miftah, ya kita tidak bisa mengontrol netizen. Ketika Anda itu nampak seperti Sontoloyo ini ke permukaan, ya pasti ada umat. Saya pun banyak yang menghujat. Ketika saya membantah, membahas khurafat, membahas dawir, membahas doktrin, saya pun dihujat. Tapi apakah saya meneraka-nerakakan mereka? Enggak. Siapapun yang menghujat Harry Pras tidak pernah meneraka-nerakakan mereka. Oh, awas kamu menghujat saya, nanti kamu masuk neraka. Enggak. Yang punya hak prioritas memasukkan siapapun ke surga neraka adalah Allah. Kita apa? Ya kita tetap menyampaikan kebenaran, teman-teman. Kalau cuma untuk menyampaikan kebaikan, perhatikan baik-baik. Kalau hanya untuk menyampaikan kebaikan, ya Miftah juga bisa. Orang Kristen bisa menyampaikan kebaikan. Orang tak beragama bisa menyampaikan kebaikan. Tapi orang yang menyampaikan kebenaran itu akan ada 2 potensi yang akan dihadapi. Orang yang berpikir, orang yang cerdas akan belajar, teman-teman. Akan merenung. Tapi orang yang dungu, orang yang sontoloyo, beda cerita dia. Dia akan sakit hati dan membenci. Karena apa? Tersinggung. Ya, tersinggung. Jadi bisa kalian lihatlah seperti itu. Tapi kalau babnya Miftah ini bukan menyampaikan kebenaran. Dia dihujat, dia dibully, dia dicaci maki. Bukan karena dia menyampaikan kebenaran, teman-teman. Tapi karena dia menyampaikan ujaran-ujaran semi-semi ngeres, semi-semi cabul, sontoloyo, hujatan, hinaan, cemoohan, berkedok candaan. Anda itu dihujat, dicaci maki karena itu. Bukan karena Anda tuh menyampaikan kebenaran, Bapak. Itu bedanya dengan saya.